Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, balik lagi dengan Puji Lestari di KKN Mandiri UNY 2021. Kali ini Puji akan memberikan tips dan tutorial untuk membuat suatu manajemen online. Wah, manajemen online keren banget ya namanya. Tapi sebenarnya ini hanyalah bagian kecil dari IT, pemanfaatan IT seperti itu. Yuk kita simak aja daripada bingung dan bertanya-tanya apa sih yang mau Puji kasih untuk teman-teman. Nah teman-teman semuanya, kita saat ini masih dihadapkan dengan situasi pandemi COVID-19. Nah situasi ini mengharuskan kita untuk melakukan aktivitas itu secara online atau dikerjakan di rumah seperti itu. Mulai dari belanja, pada sekarang udah online, bekerja, sekolah, bahkan pemerintahan itu melayani masyarakatnya secara online juga, seperti pengajuan surat menyurat atau yang lain-lainnya itu juga semuanya sekarang sudah serba online lah istilahnya. Online itu sebenarnya mempermudah sih ya, nggak mempersulit, cuman kadang kitanya aja yang nggak paham gimana caranya atau langkah-langkahnya seperti apa, terus pemanfaatan IT-nya seperti apa, itu kadang dari kita sendiri yang nggak paham, ya nggak sih? Ya kayak Puji sih ya, tentang IT itu kadang Puji nggak paham gitu, tapi ya kita sama-sama belajar, kita sama-sama cari tahu gimana baiknya. Nah, makanya Puji akan memberikan tips dan tutorial bagaimana memanfaatkan IT untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan kita bersama selama pandemi COVID-19. Nah, di sini Puji akan memberikan tips dan tutorial tentang manajemen online dusun. Wah, kayaknya keren banget ya manajemen online dusun. Tapi ini sebenarnya cuma ya sederhana sih ya, karena Puji masih sama-sama belajar. Puji masih sering tanya teman-teman yang dari jurusan IT dan lain sebagainya, itu gimana sih caranya biar kita tuh punya suatu sistem ataupun laman website lah yang bisa membantu masyarakat itu untuk menyelesaikan ya seperti surat menyurat, pengajuan, pendataan dan lain-lain seperti itu. Nah di sini Puji akan mencontohkan pembuatan website yang gratis. Pastinya pada seneng nih kalau masalah yang gratis gitu, gak usah bayar tapi punya gitu kan. Karena Puji juga ya kalau ada yang gratis kenapa enggak. Skip. Nah kita akan menggunakan Google Site. Google Site ini merupakan fitur atau aplikasi yang diberikan oleh Google untuk membuat suatu laman website gitu. Bisa bisnis, bisa misalnya website pribadi, terus sekolah, perusahaan dan lain-lainnya itu bisa gitu. Karena dia terhitung simple untuk menggunakannya, membuatnya seperti itu, dan domainnya juga gratis. Tapi kalau teman-teman mau mempercantik domain dari websitenya sendiri, teman-teman bisa mencari ataupun membuat domain itu baik yang cari yang gratis ataupun yang berbayar ya. Nanti bisa disinkronkan lah istilahnya, ditautkan kayak gitu. Bisa. Cuman kita yang paling penting kita membuatnya gratisan dulu gitu. Karena yang ramah untuk masyarakat gitu. Karena saat ini kan kalau masalah membayar itu apalagi cuma untuk website gitu kayaknya belum dulu lah ya. Yang penting kan untuk kecukupan sehari-hari dulu kayak gitu. Nah daripada panjang kali lebar Puji ngomongnya, mending kita langsung aja mencoba untuk membuat dari website ini. Oke, Google Chrome. Nah kemudian kita login, kita masuk dulu di akunnya kita biar nanti enak gitu. Nah di bagian sini kemudian di add. Nah di sini nanti kita bisa sign up
akun kita, masuk di akun kita dengan masukin email atau nomor telepon yang kita daftarkan, kemudian isikan password dan kita sudah login. Nah, itu sudah login. Tapi kalau teman-teman belum punya Google account atau akun Google-nya atau emailnya, kita bisa bikin di www.account.google.com/signup. Nah, di sini kita diminta untuk mengisikan nama, kemudian username atau nama yang akan kita gunakan ke depannya, seperti itu. Kemudian kita masukin password, dan nanti kalau di next, ini setelah diisi di next, nanti kita akan diarahkan untuk mengisi seperti tanggal lahir, kemudian ada nomor telepon dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, kalau semuanya sudah selesai, teman-teman bisa langsung masuk dan kita mulai untuk membuatnya. Pertama-tama kita buka dulu drive kita. Di bagian sini ini ada Google Apps biar lebih gampang. Kemudian klik di bagian drive. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, drive kita seperti ini ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman belum pernah upload misalnya file atau yang lain sebagainya, biasanya akan kosong seperti itu. Tapi karena ini video udah gunakan, jadi udah ada isinya lah ya, banyak itu. Nah, untuk penggunaan Google Drive ini dia memorinya 15 GB. Nah, kita bisa beli lagi tambahannya, tapi dia berbayar ya, karena kan beli. Nah, tapi kita bisa manfaatkan juga dengan share with me. Jadi kita minta bantuan dari akun yang satunya atau akun yang lainnya untuk berbagi memori atau memori penyimpanan seperti itu. Nah, di sini kita mulai dengan membuat folder, yaitu kita klik new, kemudian kita pilih folder yang ada icon plusnya seperti ini. Karena kalau yang ada icon seperti ini dia artinya mengunggah ya teman-teman. Panah ke atas ini memang mengunggah. Jadi kita mengunggah folder yang kita miliki. Tapi kalau kita mau buat ya kita pilih yang ada icon plusnya seperti ini. Kemudian kita klik. Nah, kita isikan nama foldernya. Misalnya kita bikin web dusun Bowo. Kita contohnya seperti ini ya, biar sama gitu. Kemudian klik. Nah, dia kita buka. Nah, seperti ini, karena kosong belum ada apa-apanya. Nah, kita langsung mulai aja dengan klik new lagi, kemudian pilih more atau lainnya, kemudian kita pilih Google Site, klik. Nah, kita sudah mulai untuk membuatnya. Kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah tampilan dari laman yang akan kita buat seperti itu. Dan di sini kita akan ada berbagai pilihan. Di sini insert untuk menambahkan berbagai macam gambar, tulisan, video, kemudian melinkkan YouTube dan lain sebagainya. Nanti akan dijelaskan lagi. Nah, di sini temanya cukup sedikit sih dibanding tetangga seperti WordPress dan lain-lain, Blogspot seperti itu kan dia temanya lebih banyak seperti itu. Kalau di Google Site ini dia lebih sedikit dan lebih simple gitu. Karena ya maklum ya teman-teman, namanya juga gratisan lah ya. Jadi gratisan tuh kadang nggak sepenuhnya unlimited. Dan di sini ada yang simple, tema simple, Aristotle, ada diplomat, vision, level, impression dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita klik ya akan seperti ini ya, hampir sama, simple aja, paling cuma beda background ini, beda gambar-gambar yang tersedia kayak gitu. Nah, kita pakai ini aja yang simple, dan kita awali dengan menambahkan kalimat sapaan. Misalnya nih, selamat datang pengunjung di Dusun Bowo, Argobinangun, Pakem, Sleman,
gedein. Wah, terlalu semangat nih, ini sampai banyak banget. Kemudian kita bisa blok, kita bisa ganti stylenya. Tulisannya mau normal text boleh, mau dibikin title yang besar juga boleh, dijadiin heading atau subheading atau small text juga monggo, ini terserah teman-teman aja. Kemudian ini ada fontnya juga nggak terlalu banyak sih ya teman-teman ya, hanya berapa ya, sekitar 20-an sih ada, 20-an. Nah, ini juga yang ada tanda panahnya ini bisa kita sesuaikan, ada yang normal, medium, semi bold, bold, dan lain sebagainya. Ini monggo aja mau menggunakan font yang mana, seperti itu. Tapi nggak terlalu ramai, kita bedain aja ya. Nah, ini juga ukuran fontnya juga berbeda-beda, bisa disesuaikan sesuai apa ya, keinginan dari teman-teman semua. Nah, ini juga bisa kita lebarkan. Nah, kemudian biar rapi bisa dirapikan, disusun itu sendiri. Nih untuk pilihan mau rata kanan kiri, mau di tengah, atau mau di kanan aja, di kiri aja juga monggo. Di sini bisa di bold, di italic, di underline, diganti warna juga bisa. Kemudian di sini titik 3 di bold ini ada line paragraph spacing, jadi spasi antara kalimat antar paragraf seperti itu. Dan di sini juga ada insert link, jadi nanti kita bisa masukin link di sini. Nah, kemudian sebelum itu kita bisa masukkan nama dari situs kita, misalnya nih Dusun Boyo. Nah, nanti kalau kita enter atau kita klik lainnya, dia di sini akan ikut save, namanya sama. Nah, ya kan? Yang akan sama seperti ini. Nah, di sini kita bisa nambahin logo, misalnya nih ya teman-teman udah punya logo, udah bikin wah yang cantik gitu, dan kita bisa masukin juga. Nih, kita klik, kemudian kita pilih upload. Nah, di sini itu sudah ada logo, kita pilih aja dan open. Nah, ini sudah jadi, sudah masuk. Nah, di bawah logo biasanya di sini di bagian setting ini nanti akan ada Vision. Nah, Vision ini dia adalah logo atau icon yang nantinya muncul ketika kita sedang masuk di laman tersebut. Misalnya nih kayak gini, Drive kan segitiga kayak gini, terus Google seperti ini. Nah, kalau kita nggak isiin ya nanti akan seperti ini cuman. Tapi kalau misalnya kita mau tambahin logo kita atau icon identiknya kita gitu, bisa banget dengan cara upload. Kita pilih mau yang mana, kita mau pakai yang mana. Misal kita pakai logonya aja ya, biar sama. Nah, ini sudah kayak gini. Kemudian kita X. Ini sudah langsung ke upload. Dia auto save ya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini teman-teman, nanti akan muncul seperti ini. Dan ketika sudah kita publish, dia Vision tadi akan muncul, karena ini kita belum publish jadi masih seperti ini. Nah, kemudian kalau kita mau nambahin, misalnya nih ya, mau nambahin gambar yang bergerak tuh, bisa gerak sendiri, itu bisa banget caranya. Di bagian insert, sisipan, kita scroll ke bawah, kita pilih browser. Nah, kita klik. Nah, di sini kita disuruh untuk mengupload minimal 2 foto. Kita klik aja, kemudian upload image, karena kita belum pernah upload di Drive seperti itu. Dicontohin ya teman-teman, pakai yang di sini. Misalnya kita pakai ini ya, yang bagus ya. Yang ini dan ini. Ambil 3 deh. Kemudian kita klik open. Nah, kita tunggu sampai dia muncul dulu seperti ini. Nah, sudah muncul. Di sini kita juga bisa bikin caption dengan cara add the text. Nah, bikin caption misalnya pentas jadilan. Nah, oke. Ini misalnya ini dusun. Oke. Di
kemudian yang ini tim perempuan atau jadilah perempuan. Oke, sudah cukup. Kemudian kita pilih klik setting. Nah, di sini kita akan menentukan dia mau auto start atau otomatis bergerak atau enggak. Jadi kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa. Jadi tapi nanti yang melihat tuh harus geser-geser sendiri. Tapi kalau kita auto start atau diotomatiskan, kita pilih yang ini, diklik. Kemudian nanti kita pilih kecepatannya medium, very slow atau yang fast atau yang cepat itu. Nah, kita yang medium aja. Nah, di sini kita ada show dot, ada show caption. Kalau misalnya captionnya nggak mau ditampilin juga diklik aja. Tapi kalau karena kita udah bikin, ya dipilih. Udah di insert langsung aja juga bisa, atau dikembali dulu juga monggo. Kita tunggu. Ya, alhamdulillah. Nah, ini kita bisa sesuaikan ukurannya, mau yang besar atau mau kecil aja juga, terserah teman-teman ya, sesuka hati lah untuk para admin PC kita. Nah, seperti ini sudah jadi seperti ini. Nanti dia akan bergerak sendiri. Kalau untuk mencobanya, kita pilih klik preview atau tinjauan, tinjau. Ya, dia langsung otomatis gerak teman-teman. Tuh kan, cantik kan. Nah, ini ada beberapa pilihan. Ada yang phone, tablet, dan large screen. Kalau udah, kita klik X. Kita balik lagi ke sini. Nah, teman-teman, di bagian backgroundnya ini kita bisa ganti juga, bisa dengan warna sesuai tema yang kita pilih, atau kita dengan image atau gambar. Jadi kita bisa upload sendiri. Misal kita desain gitu, bisa di-upload di sini. Tapi kalau kita mau memanfaatkan yang ada yang tersedia, kita bisa pilih select image. Nah, kita lihat ya. Nah, seperti ini. Ini yang disediakan tuh seperti ini. Monggo kalau mau pakai ya, pakai ini juga boleh, karena sesuai selera aja sebenarnya teman-teman. Atau mau kita search dulu di sini, misalnya pemandangan. Nah, kita langsung pilih di sini juga bisa. Itu. Oh iya, Puji hampir lupa ya teman-teman. Ini backgroundnya ini sebenarnya bisa diganti tipenya dan gambarnya itu juga bisa. Jadi ini tuh sangat bisa di custom lah istilahnya dengan upload atau select image. Misalnya kita coba ya, Merhati. Nah, ini cantik-cantik banget. Kita bisa pilih ya yang cantik. Ya jadi sebenarnya belum rapi sama mana ya. Nah, ini juga nggak apa-apa. Nah, kemudian tipenya, header tipenya kita bisa pilih cover, banner, title only, seperti itu. Coba begini aja deh. Nah, ini kan cantik banget nih. Di sini kita bisa sesuaikan, atau mau kasih warna ini juga boleh, sesuka hati teman-teman aja. Seperti itu. Kemudian kalau kita mau menambahkan tulisan, kita bisa pilih yang ini, tulisan beserta gambar, atau cuma tulisan aja, pilih text box seperti itu. Kita contoh, kita mau bikin hot news, kita pilih yang ini. Misalnya nih, di sini ada kegiatan Murti Dusun step 2. Nah, ini kita bisa sesuaikan juga tulisannya. Kemudian di sini nanti kita isikan artikel. Nah, di sini bisa upload foto teman-teman. Kita upload ya, kita coba, atau kita bisa sinkronkan juga dengan video yang ada di YouTube channelnya kita. Jadi Puji pilih yang ini ya.
Kita tunggu sebentar dan akan muncul. Tada! Oh belum. Jeng 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 jeng. Seperti ini. Kemudian kita bisa masukkan. Mantap. Dan kita bisa masukkan artikelnya. Artikel misalnya aku coba. Kita buka ya. Aku mau copy paste ini artikelnya. Kita paste. Dan nah seperti ini. Nah kemudian teman-teman, karena ini adalah hot news, jadi nggak mungkin kita masukin semua artikelnya di sini. Nah untuk bisa melinkkan atau para pemirsa yang mau lihat artikel selanjutnya, kita bisa tuliskan selanjutnya. Dan di sini nanti kita akan buat link untuk page atau halaman yang memuat artikel-artikel kita seperti itu. Kemudian kita tambah lagi ya, misalnya kita mau menambahkan foto-foto kegiatan terbaru. Nah kita ini pilih ambil 4. Nah, kita bisa pilih 2, pilih 3 sesuai keinginan kita aja seperti itu. Nah, kalau misalnya cuma mau 1 ya, kita bisa langsung pilih image atau kita pakai placeholder terlebih dahulu. Itu monggo aja, semuanya bisa. Kalau placeholder berarti nanti seperti ini, kalau diklik nah ya seperti ini harus milih dulu. Tapi kalau misalnya di image yang ini kita bisa langsung pilih. Nah nanti inputnya tetap sama, nanti ukurannya juga bisa kita sesuaikan juga sesuai keinginannya kita seperti itu. Nah ini contoh Puji ambil 2 aja ya, 2 aja. Kemudian di sini Puji pilih berapa kegiatan. Agustusan boleh deh, ke Agustusan. Kita pilih lagi, upload lagi. Jadi Agustus 2009. Nah di sini sedikit diganti aja yang lain. Nah misalnya panitia ya. Ini bisa kita tuliskan di sini sesuai keinginan teman-teman, atau misalnya terlalu banyak kan ya dihapus juga bisa. Kita pilih pemuda pemudi. Senang bersama. Nah, bisa seperti itu. Kemudian Puji kasih tips lagi untuk memasukkan mau melingkan dari YouTube. Kita klik YouTube, kemudian kita tinggal men-search atau kita mengkoneksikan dengan akun kita seperti itu. Misalnya nih ya teman-teman, pakai ini ya. Kita langsung klik bagian videonya ini dan kita select. Nah, langsung otomatis kan teman-teman. Nah, ketika kita klik di sini nanti untuk website udah jadi atau ada yang melihat website kita, ya langsung klik, langsung masuk di bagian YouTube channel kita seperti itu. Atau kalau misalnya mau upload video sendiri, tapi maksudnya kita belum upload di YouTube, tapi kita mau upload dulu di sini, bisa juga, tapi dengan cara drive gitu. Jadi di bagian drive ini kita uploadkan video, misalnya di uploadkan video ya. Di sini ada Agustusan, ada adik kecil lucu. Nah sebenarnya kita bisa langsung dropping aja filenya, atau kita pilih new dan file upload bisa. Monggo aja mau yang simple atau yang harus dengan langkah-langkah itu juga monggo. Nah kita tunggu starting upload. Ketua item finish. Sudah finish. Nah ini sudah terupload di sini di drive kita, kemudian baru masuk lagi dan pilih drive. Di sini kita langsung pilih aja kalau udah kebuka filenya, buka di foldernya kita, kemudian pilih videonya, klik, kemudian insert.
ini dia videonya di sini muncul. 3, 2, 1, cling, boom. Selagi menunggu, kita bisa sesuaikan. Misalnya mau di kanan kiri juga bisa nih. Nah, ukurannya disesuaikan juga bisa. Nah, biar nggak junjing bahasa Jawa nih. Bahasa Indonesia biar nggak apa ya? Biar nggak apa ya bahasa Jawa, bahasa Indonesia junjing. Biar imbang lah istilahnya. Kalau banget ya teman-teman. Nah, puji lupa nih. Nah, di sini kita bisa menambahkan juga. Misalnya ini kita mau tulis hot news gitu. Nah, kita bisa di sebelah sini dulu. Kemudian text box. Nah, kita tulis hot news. News. Karena hot news itu sangat wow, jadi kita bold aja. Warna yang gede. Mantap. Nah, hot news. Sini biar rapi. Kita kasih pembatas dengan klik divider. Ya, seperti itu. Nah, di sini juga sama, biar cantik. Kita kasih pembatas. Nah, di sini kita tulis foto terbaru. Walaupun ini nggak terbaru ya teman-teman, karena ya pandemi lah ya, jadi yang membuat kita tidak bisa berkegiatan seperti dahulu kala. Seperti itu, kita bisa edit lagi. Nah, seperti itu. Nah, kita kasih pembatas biar cantik lagi. Jangan lupa dikasih sini video terbaru. Nah, sudah. Wah, ini jaringannya Puji sepertinya agak susah ya teman-teman, jadi mohon maaf ini masih loading, tapi nggak apa-apa. Kita lanjut. Ini kita akan menambahkan alamat kita dengan maps, yaitu di insert dan kita scroll. Nah, nggak cuma maps aja sih teman-teman, tapi kita bisa masukin kalender kegiatan, dokumen, formulir seperti itu. Nah, pertama-tama kita masukin maps dulu dengan cara klik, kemudian kita enter a location. Nah, kita klikkan nih alamatnya di sini, Boyong munculnya kali orang ya. Bentar. Coba kita klik dulu apakah sesuai atau belum. Kita zoom, jangan lupa di zoom. Ya, ada sekitar sini. Atau kalau misalnya teman-teman udah punya mapsnya, kalian bisa klik my maps. Nanti akan ada maps yang langsung tertaut seperti itu. Atau kita bisa pilih drop a place map. Nah, caranya, nah kita langsung klikkan di bagian yang titiknya, tengah-tengahnya atau bagian wilayahnya seperti itu, kemudian kita pilih select. Nah, di sini udah ya teman-teman, di bagian sini karena ini belum ada maps pribadinya atau lokasi yang sewilayah itu, jadi kita kliknya di bagian tengah-tengah aja Pak. Seperti ini. Kemudian kita bisa masukin kalender seperti itu. Nah, kalau di bagian website yang udah Puji buat, dia udah ada, kita scroll dulu ya, ini ada foto sama video. Nah, seperti ini teman-teman, ini belum Puji isi ya. Di sini Puji ada maps, ada namanya kalender dan live chat, ada juga formulir untuk pesan-pesan itu. Nah, kita akan coba bikin yang bagian ini dulu, kesan dan pesan. Mana sih caranya Puji? Caranya pertama-tama kita buat formulirnya dulu dengan di bagian drive. Nah, kita bagian sini, Puji close dulu ya, di bagian drive dengan cara klik new.
kemudian Google Form. Nah, di sini langsung blank form. Kita klik. Nah, kita isikan, tinggal isikan kita mau mau mengisikan apa aja. Misalnya ini title formnya diganti kesan dan pesan. Kemudian yang pertama kita suruh isikan nama. Nah, ini pilihannya di sini, ganti mau short answer atau paragraph atau multiple choice ya monggo. Tapi kalau nama ya pastinya short answer ya. Dan nggak mungkin kalau multiple choice-nya suruh milih apa. Dan di sini bisa kita lock atau kita kunci biar bisa wajib diisi seperti itu. Nah, kemudian kita bisa tambahkan lagi automation. Nah, di sini teman-teman bingungnya. Kalau misalnya kita mengharuskan dia mengisi, otomatis di bagian sini akan ada bintang merah. Kalau nggak diisi, dia nggak bisa kesimpan. Kemudian nama, terus habis nama, kesan atau pesan. Nah, di sini dipilih yang paragraf atau long answer biar mereka bisa mengisikan apa sih yang mereka butuhkan seperti itu. Nah, kita kunci juga lagi, kemudian kita tambah lagi nomor telepon. Ini kenapa kita kunci biar biar datanya yang kita miliki itu bisa lengkap. Kemudian tambah lagi, kita bisa tambahin email buat teman-teman yang mencoba bertanya itu bisa kita kasih feedback, bisa nomor telepon, kita bisa lewat email. Kemudian sudah, ini aja kayaknya cukup, dan kita bisa send atau kirim. Nah, kita bisa via email, link ataupun HTML. Nah, kita pakai link aja. Nah, linknya kan sepanjang ini, bisa kita lebih cute kan, pendek kan. Jangan lupa untuk di dan sebelum kita close teman-teman, kita bisa mengeditnya. Ini ada warnanya, backgroundnya seperti itu, fontnya bisa, atau mau ditambahin gambar juga bisa seperti itu. Itu sesuai teman-teman aja. Ini jangan lupa klik bawah bisa sama. Kita bisa menambahkan deskripsinya di sini, misalnya, halo teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, hai, jika ada yang ditanyakan bisa mengisi formulir di bawah ini. Terima kasih. Salam hangat admin aja ya, admin website dusun proyek. Nah, itu. Nah, kemudian jangan lupa teman-teman, di sini responsnya kita bikin spreadsheet dengan cara diklik bagian icon seperti ini yang hijau ini, klik spreadsheet biar kita punya datanya. Nah, kemudian ini di sini bisa kita ganti namanya, tapi kalau mau ini aja juga boleh, dan kita buat. Nah, di sini teman-teman sudah masuk. Nah, di sini setiap ada yang mengisi formulir kita, nanti akan langsung masuk di bagian sini, di bagian spreadsheetnya kita. Jadi sekali ada yang masuk, nanti dia akan otomatis tersimpan di sebelah sini. Nama, pesan, dan nomor telepon dan lain-lainnya sesuai yang kita buat di formulir seperti itu. Nah, ini sudah jadi. Kita cek. Nah, ini sudah masuk kan? Ini formulir kita, ini kesan-pesannya kita linkkan ya di sini dengan pilih yang form. Kita pilih formulirnya kita, tunggu sebentar. Nah, pilih kesan pesan, insert. Nah, seperti ini. Kita bisa letakkan di sebelah sini. Kita bisa sesuaikan ya teman-teman untuk ukurannya.
Kalau seperti ini nanti dia akan ke scroll sendiri sih sebenarnya. Tapi kalau mau kita panjangkan ya sampai bagian untuk klik submit juga bisa. Tunggu aja. Akan contohkan biar kayak di website yang sudah dibuat, yaitu bagian live chat atau link-link untuk akun-akun sosial media yang dimiliki. Nah di sini teman-teman, bagian live chat ini sudah di link sama Puji. Jadi di sini sekali diklik dia akan langsung masuk untuk mengirim pesan kepada admin seperti itu. Kita contoh ya, klik. Nah kita bisa langsung ngechat sama adminnya seperti itu. Terus nah seperti ini dan seperti ini. Jadi sekali diklik nanti akan masuk di Instagram, YouTube, dan email. Kita coba buat ya teman-teman. Pertama-tama kita placeholder dulu, malah di atas. Kita coba dulu ya. Nah seperti ini. Kemudian kita masukkan logo yang akan kita gunakan. Kita upload. Di sini Puji udah punya logo-logonya, tapi kalau misalnya teman-teman belum punya bisa buat dulu, kemudian bisa langsung digunakan. Nah, kita pilih yang ini. Nah sudah kan teman-teman, sudah masuk bagian sini. Dengan cara kita klik bagian ikonnya sampai muncul tools seperti ini. Kemudian kita klik yang bagian ini, insert link. Nah kita tinggal copy pastekan aja link WA yang kita miliki atau yang kita gunakan untuk admin website ini. Kalau misalnya susah gimana caranya, tenang, Puji ada tipsnya dengan cara wa.me/ atau garis miring nomor telepon kalian, tapi dengan 628 dan seterusnya seperti itu. Kalau sudah kita apply, nah ini udah langsung masuk teman-teman, udah langsung masuk di link WA teman-teman semuanya. Nah kalau pada tahu kalau ini bagian live chat, kita bisa tambahkan teks seperti tadi, teks di atas ya, taruh bawah aja, kira dulu. Benar mana tadi ya? Kita taruh sini, kita tulisin bahwa ini adalah live chat kita. Dari tengah kan, nah ini siapa? Tombolnya dibesarkan juga dulu. Ini ya teman-teman contohnya. Maaf kalau misalnya Puji jelasinnya agak terburu-buru. Nah, seperti ini. Ini berlaku juga untuk seperti untuk yang bagian sini ya, untuk bagian Instagram, YouTube, dan email. Itu bisa kalian langsung masukin aja ikonnya, kemudian kalian sama kayak tadi dilingin aja di bagian ikonnya dan bakalan masuk seperti ini. Nah untuk bagian sumber ini tinggal sama kayak tadi, kita tinggal tambahin teks box. Nah kemudian kita tinggal tambahkan di sini. Jika silakan dulu ya, biar lebih gampang. Nah kasih nama atau apa aja yang mau dituliskan di sini, misalnya namanya, kemudian alamatnya, kemudian nomor teleponnya, emailnya, itu bisa banget. Itu juga bebas aja ya. Kode posnya juga bisa. Terus karena ini membuat email itu adalah kreativitas, jadi monggo kepada para admin. Nah kalau sudah seperti ini, kita bisa tambahkan footer atau bagian bawahnya, bagian catatan kaki. Kita bisa agak kerenan dikit kali ya, kita tulis create by. Nah misalnya ini create by
admin, ya admin, aduh, admin website guys, lupa. Nah, kemudian di sini dikasih tanda ataupun pembatas seperti itu. Copyright, ya, biar keren dong, 2021. Kemudian kita pilih, juga udah bagus nih, udah cantik. Ya, inilah website kita. Cepet kan teman-teman, karena dia cuma, kita tinggal milih aja layoutnya, apa yang mau dimasukkannya, itu cuma gampang. Dan di sini Puji juga akan memberikan contoh cara untuk menambahkan halaman. Jadi biar keren, kayak banyak kayak gini. Sebelumnya ada home, ada profile. Nah, seperti ini akan coba membuat seperti ini ya teman-teman. Pertama-tama kita klik bagian page. Klik. Nah, di sini langsung, kalau yang pertama pasti home teman-teman, bagian awal. Kemudian kita bisa pilih ini, terus ini klik, atau kita new link. Nah, di sini new link itu sebenarnya link antar halaman sama link ke website lain ataupun laman yang lainnya, seperti itu. Kita new page. Nah, di sini akan diarahkan untuk membuat namanya dulu, misalnya new profile. Done. Nah, dia akan sama teman-teman seperti ini tampilannya, tetap kosong karena belum dikasih apa-apa. Di sini bisa diganti nih sama kayak tadi, mau dijadiin heading, mau dijadiin apalah, terserah aja. Yang penting sekreatif teman-teman sendiri. Nah, seperti itu. Tinggal kalau mau nambahin, tinggal klik insert. Ini tambahin apa, di sini kata-kata ada gambarnya boleh. Video juga monggo aja. Sekreatifnya teman-teman. Udah pakai tip-tip ya, berarti sekreatifnya aja deh gitu. Jadi cuma kasih dasarannya. Nah, di sini kalau misalnya di bagian profil ini akan ada sub halaman lagi, bisa. Caranya gimana? Nah, bagian sini halaman profil ini kan ada titik tiganya nih, kita klik. Nah, kita bisa menjadikannya dia menjadi homepage atau halaman utama. Bisa kita duplikat juga bisa, mau dicek properties juga bisa. Nah, kalau untuk sub page-nya atau sub halamannya, kita tinggal add sub page. Nah, di sini misalnya nih kita mau kasih sejarah dusun, dan ya seperti ini. Jadi dia akan di bagian profil tapi berbeda halaman. Nah, ini muncul seperti ini teman-teman. Keren banget kan? Keren banget kayak gini. Saya bisa tambahin lagi ya. Di sini kita bikin lagi apa ya? Wilayah administrasi. Wilayah. Klik. Nah, nanti akan ada dua seperti itu. Nah, kalau administrasi wilayah atau seluruh dusun ada subnya lagi, bisa dengan cara yang sama. Klik bagian titik 3 dan pilih add sub page. Misalnya wilayah RW, karena RW lebih besar dari wilayah RT ya. Nah, ini nanti munculnya akan seperti ini teman-teman. Nah, seperti itu. Contohnya seperti itu teman-teman. Nah, misal nih, kan tadi kan di home ada nih, tadi ada sebagian selanjutnya. Nah ya, kok belum muncul? Kita tunggu sebentar. A few moments later. Dan hot news. Nah, di sini kita waktunya untuk membuat linknya. Nah, kita blok bagian selanjutnya ini, kemudian kita pilih yang icon ini, insert link. Oke. Nah, di sini akan muncul halaman-halaman yang kita miliki, halaman website ya. Karena ini nanti akan kita masukkan di bagian hot news atau artikel. Kita bisa pilih, karena di sini Puji baru bikin yang artikel, jadi kita klik artikel, kemudian kita apply. Nah, di sini teman-teman, ketika para
pengunjung website kita mengklik bagian selanjutnya, dia akan terarah ke bagian artikel kegiatan seperti itu. Kita coba, kita preview dulu atau kita tinjau dulu biar linknya tuh bisa berfungsi teman-teman. Kalau misalnya nggak kita tinjau, itu nggak bakalan berfungsi sama sekali. Seperti ini gambar ini, dia bergerak, tapi kalau waktu nggak di preview tadi, dia nggak bakalan bergerak. Nah ini kan kalau kita klik ya teman-teman, klik, dia akan langsung diarahkan ke bagian halaman artikel kegiatan atau hot news seperti itu. Nah ini untuk bagian bagian footernya. Jadi setiap halaman dia akan langsung auto seperti ini. Keren nggak sih? Udah kayak website yang berbayar mahal gitu. Kita kembali seperti itu teman-teman. Nah, karena kita di masa pandemi seperti ini, pastinya kita akan memberikan layanan daring. Salah satunya layanan untuk permohonan surat menyurat dan misalnya pendataan, pelaporan, misalnya ada kelahiran, kematian, ada warga yang datang, terus mau pindah rumah dan lain sebagainya, kita juga bisa bikin. Pertama kita buat dulu halamannya dulu, layanan daring. Di layanan daring ini kita bisa masukkan, kita insert aja textbox. Nah, di sini kita bisa memasukkan formulir-formulir ya. Tapi pertama-tama kita kayak bikin kesan yang pesan tadi. Kita bagian drag dulu, kemudian kita membuat surat menyurat. Kita contohnya surat menyurat dulu ya teman-teman. Biar ini enggak terlalu banyak dan tertata rapi, kita buat folder aja. Mbak Puji nggak suka tuh yang namanya terpisah-pisah kayak gini. Jadi kita pilih surat menyurat. Oke, sudah dapat, kita buka foldernya. Nah, di sini kita harus persiapkan dulu surat kerangka surat menyuratnya. Ini aku sudah punya, kasih contoh. Ini ya, seperti ini contohnya seperti ini. Nah, surat pengantar ini bisa berbeda-beda teman-teman. Bisa berbeda-beda setiap tempatnya, atau kalau misalnya mau seperti punya Puji juga monggo aja seperti itu. Nah, maaf ya kalau ada tipe-tipe karena ini sebenarnya baru Puji edit karena kemarin ada beberapa hal yang harus diedit seperti itu. Nah, di sini surat pengantar nomor. Kenapa Puji kosongin nomornya? Karena setiap pengajuan itu pasti nomornya beda-beda, nggak mungkin dia nomornya sama seperti itu. Kemudian kita tuliskan awalannya. Nah, di sini kita akan membuat format untuk apa saja yang langsung auto masuk di bagian sini, di bagian pengajuan, di formulir. Nah, di sini kita ada nama. Kenapa Puji kasih tanda kurang dari, lebih dari seperti ini? Ini adalah format untuk auto link. Jadi setiap orang yang mengisi di Google Formulir, nanti dia akan datanya akan langsung masuk di bagian sini. Jadi ya kayak bikin sertif gitu loh teman-teman. Kita upload di bagian sini. Kita upload surat kerangkanya di situ dengan cara klik kiri, kemudian kita tarik. Jangan dilepas ya teman-teman. Selama menarik ini jangan dilepas klik kirinya, kemudian langsung dilepaskan aja seperti itu. Seperti itu. Nah, di sini kita buka, kemudian kita save as untuk menjadi file Google Doc. Kalau udah di close dia akan munculnya berbeda kan teman-teman. Ini bentuknya Word, ini adalah Google Document seperti itu. Kemudian kita membuat formulirnya, sama, klik new lagi, buka formulir, klik aja, langsung kita isikan apa yang akan kita masukkan seperti itu. Misalnya dari mulai nama, NIK gitu. Nah, itu kita sesuaikan ya teman-teman dengan ini tadi seperti itu. Nah, Puji akan copyin aja yang formulir yang di bagian kita, nanti akan kita langsung coba soalnya. Oke? A
few moments later. Udah copyin formulirnya, contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini ada nama lengkap, NIK, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, status pekerjaan, alamat, keperluan email, dan nomor telepon. Kenapa harus ada email? Karena ini biar si pemohon itu bisa langsung mendapatkan balasan dari surat pengantar kita sebelum diberi tanda tangan, dan nomor surat seperti itu, dan nomor telepon untuk memberitahukan bahwa si surat ini sudah siap untuk dimintakan tanda tangan. Jangan lupa responnya kita buat spreadsheet seperti tadi dengan cara klik bagian ini, icon ini. Kemudian ini jangan lupa namanya, kalau mau tetap ya sudah tinggal dibuat aja, kalau mau diganti juga mau tinggal dibuat. Nah, di sini teman-teman kita udah punya spreadsheetnya. Caranya gimana buat mengkoneksikannya? Dengan cara pilih add-ons. Kemudian kita, kalau belum punya, kita get dulu untuk mencari aplikasi yang bisa digunakan. Kalau Puji menggunakannya AutoCAD ya teman-teman. Nah ini Puji udah punya AutoCAD. Nah, kalau misalnya belum punya, kita bisa pilih get add-on. Nah, di sini nanti akan muncul berbagai aplikasi yang menyambungkan antara, mensinkronkan antara formulir, kemudian spreadsheet, dan bagian PDF-nya kita nanti atau surat menyuratnya kita. Nah, di sini juga bisa kita gunakan untuk seperti ini, classroom dan lain-lain, itu bisa seperti itu. Karena Puji sudah punya AutoCAD, jadi tinggal klik aja. Kalau misalnya belum punya ya tinggal dipilih kemudian diunduh atau dipasangkan. Gitu. Nah, Puji tidak ada, kita pilih AutoCAD dan launch. Kita tunggu, sedang mulai. Nah, di bagian ini teman-teman muncul, tunggu sebentar ya. Nah, ini belum ada job atau belum ada tugas proyeknya, jadi kita klik new job, kemudian kita job name. Nah, di sini ada contoh surat pengantar person. Kita next aja, kemudian choose template. Nah, templatenya ini kita mengisikan dari surat pengantar. Kita bisa from Drive atau create example. Nah, di sini ada contohnya. Karena kita udah punya, kita tinggal pilih dari Drive, from Drive, klik from Drive, kemudian kita pilih punya kita ini surat pengantar, ini kita klik. Oke teman-teman, karena itu ada sedikit perubahan. Nah, bisa pakai ini aja, dan kita pilih. Ya, udah muncul seperti ini teman-teman. Kemudian kalau sudah muncul, kita bisa next. Nah, kita tinggal sinkronkan saja. Usahakan ini bagian sini dengan bagian sebelah sini itu sama. Kalau misalnya cuma nama aja di bagian sini, nama atau nggak ada lengkapnya, terus di sini ditulis nama lengkap, nggak bakalan nyambung teman-teman. Jadi usahakan antara template yang buat sebelah sini dan sebelah sini dengan formulir kita itu sama. Nah, di sini teman-teman, di passion dulu. Nah, di sini nama lengkap. Usahakan template-nya juga nama lengkap, di bagian ini harusnya nama lengkap. Seperti ini. Kalau misalnya di sini cuma nama tok, tadi nggak bakalan nyambung teman-teman, nggak bakalan ke detect seperti itu. Kita balik lagi, kita cek lagi. Kalau udah sama, dia akan auto nyambung sendiri. Kemudian kita next. Nah, file name. Nah, teman-teman, di sini kita bisa menuliskan sesuai dengan si nama si pemohon. Misalnya surat pengantar, dikasih spasi, jangan lupa dikasih formatnya nama lengkap. Ini bisa teman-teman, ini bisa langsung nyambung. Jadi nanti misalnya nih Puji yang isi, berarti pas Puji menerima emailnya itu yaitu surat pengantar Puji Lestari, seperti itu. Tipenya kita bisa pilih PDF aja biar formatnya nggak berubah-ubah. Nah, outputnya ini kita mau single ataupun mau multiple output juga monggo. Ini cuma
manual, tapi kalau yang ini tuh langsung gitu, seingat kucing ya. Nah, kemudian kita next. Itu tempat untuk menyimpan dari dokumen-dokumen kita, PDF-PDF yang sudah jadi seperti itu, yang dikirimkan kepada pemohon. Nah ini biasanya langsung nyambung sih teman-teman ya, langsung nyambung di bagian folder yang kita buat di awal. Kita next aja. Nah ini next aja. Kemudian, nah bagian lucu ini juga next aja teman-teman. Kemudian kita share. Kenapa di share? Karena akan kita kirimkan kepada pemohon. You can use ini, tanda ini kurang dari, lebih dari. Nah di sini kita akan masukkan emailnya dengan cara seperti ini. Kan tadi kita udah buat di formulernya seperti ini kan teman-teman, email. Nah, itu udah kita teman-teman, biar pas pendistribusiannya itu gampang seperti ini. Atau kalau misalnya mau dikirimkan kepada misalnya kepala divisinya dulu juga bisa dengan cara kita masukkan emailnya misalnya. Nah misalnya ini email dari kepala divisi ya bentuknya, kemudian di sini kita isikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf menunggu waktunya Pak. Berikut merupakan surat pengantar dari saudari. Nah di sini kita bisa inputkan namanya sama teman-teman dengan format seperti ini, nama lengkap. Maaf waktunya Pak, dikasih spasi aja ya teman-teman, yang akan digunakan untuk, nah untuknya ini keperluannya aja, untuk bla 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 bla. Mohon Bapak dapat memberikan tanda tangan dan nomor surat. Terima kasih. Nah, kenapa kita tulis seperti ini? Ini merupakan suatu penghormatan lah, sopan santun seperti itu. Nah, di sini biar auto juga, kekirim atau gampang mengirimkannya kemana, kita bisa masukkan juga email si pemohon dengan cara seperti ini teman-teman. Dan ini udah nih, mohon Bapak dapat memberikan tanda tangan dan nomor surat. Berikut alamat email pemohon. Nah, di sini kita masukin email. Sudah, terima kasih. Sudah dimasukin. Terima kasih. Dikasih salam penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Kemudian kita, nah ini subjeknya boleh deh surat pengantar. Pengajuan surat pengantar. Nah, udah kita next. Jangan lupa di-run ya. Nah, teman-teman ini jangan lupa di-run ya teman-teman. Kemudian kita save. Yeay, punya kita udah siap untuk digunakan. Nah teman-teman, karena ini udah jadi dan siap digunakan, Puci akan coba ya. Nah di sini Puci akan menggunakan link yang ada di sini aja. Kalendernya udah siap. Kita tunggu sebentar. Dan di sini tinggal diklik aja. Nah ini masuk. Oke, kita langsung aja. Ciput yuk. Ini ya guys, masih jomblo. Masih aja. Alamatnya di rumah di sini. Bertanya
bisa terjadi. Ini kita masukin email yang benar nih kalau ini, jangan yang aneh-aneh karena tidak bakalan masuk. Nah, kita cobanya di mana ya? Ya, jadi pakai ini coba ya. Nomor teleponnya. Oke, submit. Nah, kemudian email ini nanti akan terkirim, pengajuan ini nanti akan terkirim ke email dari kepala dusun, RT, RW atau yang memiliki wewenang untuk memberikan tanda tangan seperti itu. Akan Puji perlihatkan, ini ternyata masuk di emailnya Puji guys yang satu. A few moments later. Tampilannya akan seperti ini teman-teman. Nah, tentunya ini formulir layanan daring. Ini kan tadi udah ya pengajuan pengantar. Nah, kalau untuk kelahiran, kematian, ini tetap sama seperti membuat formulir pada contoh yang sebelumnya. Puji kasih lihat aja ya. Oh ya, tapi sebelumnya teman-teman, untuk respon-respon sendiri dia akan masuk di bagian sini. Nah, ini dia akan masuk di spreadsheetnya kita. Di sini kita juga akan memiliki backup data, backup PDF dari pengajuan ini. Kalau kita geser, dia akan langsung bisa URL dokumennya, ini mergernya. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau misalnya kita agak gerakkan, nah ini udah muncul nih teman-teman, kita punya rekapannya seperti itu. Nah, ini sudah laporan terkirimnya sudah ada seperti itu. Nah, ini juga langsung auto ke save punya kita seperti itu ya teman-teman. Nah, balik lagi ke yang apa tadi, formulir tadi ya, sama kok. Ini misalnya kelahiran, tinggal membuat aja ini Google formulir, kemudian jangan lupa untuk spreadsheetnya dibuat biar kita punya datanya seperti itu. Udah cuma kayak gitu aja, tinggal kita membuat kalimatnya ini dan sama kayak tadi, tinggal di-linkkan aja ke link Google Form yang sudah kita buat. Jangan sampai kebalik ya teman-teman, nggak lucu nih kalau kebalik ya. Udah sih cuma itu aja, dan jangan lupa untuk mengingatkan kepada si pengisi data atau pemohon suratnya untuk mengkonfirmasi kepada admin kalau mereka sudah mengisikan atau membuat laporan secara online begitu. Supaya apa? Supaya mereka bisa bisa mendapatkan balasan dengan cepat gitu. Karena kalau pengisian formulir itu kan nggak langsung mendapat notis nih ya teman-teman si adminnya. Jadi sebaiknya konfirmasi dulu setelah mengirimkannya gitu. Nampaknya ini kenapa aku dikasih icon ini, karena biar cepat setelah ngisi langsung bisa balik lagi, langsung klik lagi seperti itu. Mungkin itu sih ya teman-teman yang bisa Puji bagi. Nah, untuk publikasinya sendiri seperti yang Puji bilang, kita tidak harus memiliki domain berbayar. Atau coba aja ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ketika kita klik publish, dia akan muncul seperti ini. Nah, web address-nya atau alamat websitenya itu kita bisa sesuaikan teman-teman, sesuai dengan keinginan kita, kebutuhan kita. Misalnya yang diganti nih, Boyong Harko, itu bisa. Boyong Harko, nah, itu bisa teman-teman. Dan kita udah punya domain sendiri, yaitu http Google, walaupun sepanjang ini itu. Tapi kalau mau di custom juga monggo, tapi kita harus punya domainnya terlebih dahulu dengan cara klik manage. Nah, di sini ada custom domain start. Nah, kemudian ini ada buy a domain, misalnya mau beli, ini biasanya diarahkan ke yang Google sih, sama di Google juga, cuman dia beli ya, berbayar gitu, per tahunnya bayar berapa gitu pokoknya. Kemudian ini kalau misalnya udah beli, tinggal use a domain, klik, kemudian di next. Nah, ini klik kan domain kalian, misalnya misal ya teman-teman .com. Nah,
di sini kita akan disuruh untuk memverifikasi dari pemilik domain sendiri. Nah, ini kita klik aja, nggak apa-apa, ini cuma untuk latihan. Nah, kemudian kita pilih ini, select your domain registrar or provider. Ini kalau misalnya nggak ada, kita pilih yang paling bawah, other. Nah, kemudian kita memasukkan ini, copy paste sesuai DNS yang ada. Tergantung sih, sebenarnya ini nggak bisa sama teman-teman, karena tergantung dari penyedia domainnya sendiri. Kadang settingannya atau manajer domainnya tuh ada di bagian mana ngetiknya, harus di bagian mana, gitu kan beda-beda. Tapi caranya seperti ini, dan misalnya nggak bisa ini, kita bisa add sama ini, tinggal di copy aja kok. Nah, setelah itu ditunggu selama 15 menit. Nah, kemudian kita baru verifikasi seperti itu. Karena aku belum ada domainnya, jadi kita langsung publish aja. Ini langsung diklik aja, tinggal di publish. Nah, ini kita bisa pilih ini mau publiknya itu mau melihat website kita atau enggak, seperti itu. Nah, ini juga mau siapa aja yang melihat, itu juga bisa. Ini bisa nih, misalnya mau cuma dikirim ke beberapa orang atau ke grup gitu juga bisa, atau mau link juga bisa, kayak gitu. Tinggal diklik publish. Nah, nanti dia akan terpublish. Ya, gambarannya seperti ketika kita sedang di tinjau sih teman-teman, nanti hasilnya websitenya seperti ini. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa Puji berikan untuk tutorial dan tipsnya untuk bisa membuat website secara gratis seperti itu. Meskipun ada keterbatasan di bagian memori ya teman-teman, karena cuma 15 gigaan dari Drive sendiri yang gratisnya, tapi kita bisa menggunakan share cloud seperti itu. Kita bisa menggunakan itu, atau kita juga bisa menyimpan file-file yang sudah beberapa bulan, misalnya setiap bulan kita simpan ke laptop lagi atau komputer, kita pindah, seperti itu juga bisa untuk mengirit seperti itulah istilahnya. Karena ya mengirit nggak apa-apa lah, daripada harus mengeluarkan uang, tapi sebenarnya uangnya jauh lebih berguna untuk hal-hal yang lainnya seperti itu. Nah, untuk modulnya sendiri akan Puji share di bagian deskripsi juga, nanti teman-teman bisa download modulnya dari pembuatan website ini. Kalau agak bingung dengan penjelasan Puji yang terlalu cepat seperti itu, akan Puji share, tenang aja. Dan untuk contoh website yang udah Puji bikin juga akan Puji share. Dan terima kasih banyak sudah menyaksikan video kali ini. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Teman-teman bisa punya website sendiri, bisa bikin sendiri, walaupun cuma yang sederhana dan cuma yang sesimpel itu, tapi semoga bermanfaat dan kita bisa sama-sama belajar tentang IT, dan kita bisa membantu saudara-saudara kita, teman-teman kita, atau masyarakat atau tetangga-tetangga untuk bisa lebih efektif lagi dalam mengurus surat menyurat dan berbagai hal tentang kependudukan lah, seperti itu. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila banyak salah kata, dan terima kasih lah pokoknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Dadah, assalamualaikum.